Saudariku yang terkasih, mari kita bahas satu hal yang penting yang saya namakan, ya, saya membaca artikel dari Joe Hesmeyer, ya. Dia seorang apologet Katolik yang handal dalam membantai heresi Protestantisme. Heresi Protestantisme, ya, bukan gereja Protestan, itu hal yang berbeda. Serupa tapi tak sama. Kalau kita sebut gereja Protestan berarti komunitas-komunitas yang ada. Tapi kalau kita sebut heresi Protestantisme itu prinsip dan ajaran, filosofi Protestantisme, begitu. Seperti Katolikisme, Ortodoksisme, dan seterusnya. Jadi kita tidak menyerang kelompok-kelompok tertentu, tapi kita menyerang ajaran, konsep pemikiran tertentu. So let's say heresi Protestantisme ini, ya, heresi Protestantisme ini sudah berkali-kali direview oleh para apologet Katolik. Salah satu yang menurut saya cukup hebat adalah Joe Hesmeyer. Websitenya itu dinamakan nama websitenya itu adalah Shameless Popery. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya papis yang tidak tahu malu, begitu. Shameless Popery, papis yang tidak tahu malu. Keras, ya. Seorang papis yang tidak tahu malu. Dia, dia. Namanya Joe Heismeyer. Ya, salah satu artikelnya yang menarik yang kita bahas kali ini, dia memeriksa argumen teman-teman Protestan. Ya, argumen reformasi Protestan tentang sola scriptura. Oke, judulnya adalah The Amazing Self-Reading Bible. The Amazing Self-Reading Bible, atau bagaimana? Ya, so mari kita lihat. Salah satu gagasan paling berbahaya dari reformasi Protestan adalah bahwa kitab suci entah bagaimana bisa menafsirkan dirinya sendiri. Tidak tahu. Mungkin Calvin bilang pokoknya bisa menafsirkan diri sendiri. Menurut pandangan ini, kitab suci sangat jelas sehingga kita tidak membutuhkan gereja Katolik yang infalibel. Kita tidak butuh. Ide ini berasal dari Martin Luther. Tetapi orang Protestan sering percaya itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh kitab suci itu sendiri. Profesor John Gerstner yang hidup pada tahun 1914 sampai 1996 mendukung pandangan ini terhadap Katolik. Mendukung pandangan ini dan mencoba melawan prinsip gereja Katolik. Dia mengatakan seperti ini. Pertama, Roma menyangkal bahwa Alkitab adalah wahyu yang menafsirkan dirinya sendiri. Alkitab menyatakan dirinya cukup jelas. Ini disebut the perspicuity of the Bible, doktrin kejelasan kitab suci, kemampuan melihat melalui kitab suci. Doktrin ini jarang di-endorse ya oleh teman-teman kita Protestan. Mary Ward, Mary siapa lagi? Patrick Smith misalnya tidak pernah menyebutkan doktrin the perspicuity of the Bible, kejelasan kitab suci. Dia hanya seolah-olah, tapi doktrin ini sebenarnya diasumsikan. Kejelasan ini kitab suci bisa dipahami dengan caranya sendiri. Apa yang tidak jelas dalam satu bagian akan lebih jelas di bagian lain. Apa yang tidak lengkap di sini diselesaikan di sana. Apa yang tidak lengkap di Petrus dan Petra itu diselesaikan di Filipi, apa itu yang adalah the rock is Jesus Christ, begitu. Ya, tidak selesai di Petrusnya, atau mereka sengaja tahan Petrusnya. Nanti baru Paulus tulis surat bahwa menjelaskan bahwa the rock is Jesus, jadi bukan Petrus. Apa yang tidak lengkap di sini diselesaikan di sana. Apa itu yang satu figur di satu tempat berupa komentar di tempat lain. Jadi figur Petra pada Matius dijelaskan dalam figur the rock sebagai Jesus Christ. Contohnya saja. Klaim bahwa Alkitab adalah wahyu yang menafsirkan diri sendiri bukan hanya tidak alkitabiah, tetapi juga tidak koheren. Seperti mengatakan bahwa buku bisa membaca dirinya sendiri. Ya, banyak orang yang berprinsip itu. Alkitab bisa menafsir diri sendiri. Alkitab bisa menguji. Alkitab bisa memeriksa.
sebuah buku tidak bisa membaca dirinya sendiri. Seseorang membaca dan menafsirkan Alkitab. Dia bisa saja melakukan itu secara infalibel atau salah. Infalibel artinya tidak dapat salah. Baik dengan baik atau dengan cara yang buruk. Tetapi jelas teks tidak menafsirkan dirinya sendiri. Tidak mungkin dihentikan sola scriptura. Kita melihat hal ini, kita melihat bahwa contoh tentang bagaimana kitab suci tidak bisa menafsir diri sendiri. Yesus menceritakan perumpamaan tentang gandum dan lalang dalam Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Atas permintaan Santo Petrus, Yesus kemudian menjelaskan makna perumpamaan itu dalam ayat 36 sampai 43. Perumpamaan itu tidak menjelaskan dirinya sendiri. Yesus menjelaskannya. Demikian juga di jalan menuju Emmaus, Yesus berjalan dengan dua muridnya dan dimulai dengan Musa dan semua nabi, dia menafsirkan kepada mereka dalam segala tulisan suci hal-hal tentang dirinya. Lukas bab 24 ayat 27. Santo Lukas tidak mengatakan bahwa kitab suci menafsirkan dirinya kepada para murid. Yesus menafsirkan kitab suci kepada para murid. Itu pendeta atau pastor. Demikian juga Santo Filipus dipimpin oleh Roh Kudus kepada seorang sida-sida Ethiopia. Lalu Filipus berlari menghampirinya dan mendengar dia membaca kitab Nabi Yesaya dan bertanya, "Apakah kamu mengerti apa yang kamu baca?" Dan dia berkata, "Bagaimana saya bisa kecuali seseorang membimbing saya?" Dan ia mengundang Filipus untuk datang dan duduk bersamanya. Kisah Para Rasul bab 8 ayat 30 sampai 31. Secara khusus, pria itu tidak menjawab, "Tentu saja saya mengerti. Kitab Nabi Yesaya menafsirkan dirinya sendiri kepada saya." Sebaliknya, seseorang, kali ini Filipus, menjelaskan artinya kepada dia. Pentingnya seseorang menafsir kepada kita. Kita tidak bisa ambil dan baca di dalam kamar, tidak bisa. Nanti sesat. Ini adalah peran gereja, tetapi juga peran teolog dan pengkhotbah. TikTokers juga ya. Ya, TikTokers juga. Santo Paulus memberitahu Santo Timotius untuk memperhatikan pembacaan kitab suci di depan umum, berkhotbah, mengajar. 1 Timotius bab 4 ayat 11. Artinya, dia dipanggil untuk membaca kitab suci dan kemudian menjelaskan apa artinya. Seperti yang Yesus lakukan di sinagoga. Lukas bab 4 ayat 16 sampai 22. Jadi, di mana Alkitab pernah menyatakan bahwa dirinya cukup jelas? Di mana? Coba tunjukkan ayatnya. Atau Alkitab berjanji bahwa apa yang adalah figur, pralambang di satu tempat adalah komentar di tempat lain. Tidak ada. Gerstner, ahli ini, tidak menawarkan kutipan karena alasan sederhana bahwa memang tidak ada. Si Gerstner ini. Bahkan gagasan bahwa apa yang tidak jelas dalam satu bagian akan lebih jelas dalam bagian lain adalah pertanyaan yang memohon. Ask for question, begging for question, ya, memohon, pertanyaan memohon. Dalam logika adanya begging for question. Karena orang Kristen tidak setuju tentang bagian mana yang jelas dan bagian mana yang tidak jelas. Jadi kita akan bertengkar, ini jelas, ini tidak jelas. Oh, sudah dengan jelas mengatakan, oh tidak jelas mengatakan. Terbengkalai terus, ya. Seperti yang dijelaskan oleh sejarawan Calvinis, ingat Calvinis, Alistair McGrath. Alistair McGrath, namanya orang Amerika ya. Luther dan Zwingli tidak dapat menyepakati arti frase-frase seperti inilah tubuhku. Nah, ini saja, inilah tubuhku. Kata ini ditafsir Luther secara harafiah dan Zwingli menafsirkannya secara metaforis. Mana yang benar? Juga ungkapan di sebelah kanan Allah. Nah, kali ini
Dengan ketidakkonsistenan yang tampak di kedua sisi, kali ini Luther menafsirkannya secara metaforis dan Zwingli menafsirkannya secara harafiah. Mereka kedua sudah tidak konsisten, harus harafiah atau harus metaforis. Ya, optimisme eksegetis dari reformasi awal dapat dianggap kandas di atas batu karang ini. Kitab suci nampaknya jauh dari mudah untuk ditafsirkan. Kitab suci itu sebenarnya tidak jelas, bro. Apalagi tulisan abad pertama. Mana mungkin? Tulisan abad pertama yang kita baca sekarang mengerti. Tidak bisa. Harus ada orang yang menjelaskannya kepada kita. Menanggapi observasi orang Katolik bahwa kitab suci membutuhkan interpretasi, Gesner ini mengatakan seperti ini. Kalau Alkitab harus ditafsirkan oleh gereja untuk membuat maknanya pasti, maka penafsiran gereja harus ditafsirkan oleh otoritas lain untuk membuat maknanya pasti. Dan kemudian perlu ada penafsir-penafsir lain, dan seterusnya. Dan ad infinitum. Jadi menurut dia, kalau seseorang harus menafsir kitab suci, maka seseorang harus menjelaskan kepada penafsir itu, dibutuhkan seorang lagi untuk menjelaskan terus-menerus sampai infinity, ad infinitum. Tak terhingga. Begitu. Kalau ini benar, kalau pernyataan Gesner ini benar, berarti tidak ada yang bisa menjelaskan apapun. Tidak ada seorang yang bisa menjelaskan apapun. Karena infinity kan. Artinya, Gesner ini tidak sedang berdebat melawan orang Katolik, tetapi dia berdebat melawan komunikasi atau pengajaran. Ya, pengajaran dan pengetahuan tentang kebenaran secara umum. Jadi, kalau argumen Gesner ini benar, itu membuktikan agnostisisme, bukan protestantisme. Apakah protestantisme sama dengan agnostisisme? Who knows? Ini juga sebenarnya logically unsound, artinya tidak sehat secara logis. Ayat-ayat tertentu dari Alkitab mengakui adanya banyak penafsiran. Ayat-ayat tertentu bisa berarti A atau B. Jika gereja mengklarifikasi, itu berarti A dan bukan B, klarifikasi itu tidak memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Argumen itu sama sekali tidak mengikuti. Doesn't follow. It doesn't follow. Artinya, tidak perlu argumen bahwa kalau gereja mengatakan A dan bukan B, maka harus ada orang lagi yang mengatakan, ya itu A dan bukan B, karena dia dengar dari A, bukan seperti itu. Cukup satu orang mengatakan, bukan A, B. Tidak perlu tunggu orang lain. Nanti karena ada orang lain yang mengatakan kepada saya, tidak ada. Not infinitum. Jika orang Ethiopia membutuhkan Filipus untuk menjelaskan kitab Nabi Yesaya, itu tidak berarti bahwa dia juga harus membutuhkan orang lain yang menjelaskan kepada Filipus. Dan seterusnya, ad infinitum. Tidak. Saya jelaskan di sini bukan berarti saya butuh orang lain untuk menjelaskan kepada saya, dan orang itu butuh orang lain untuk menjelaskan kepada dia. No, itu agnostisisme. Tetapi Gesner memberikan seluruh argumennya seperti ini. Nah, ini yang penting. Berbagai pengadilan gereja Court, ya, Protestant Church Court, pengadilan gereja Protestan kita sebenarnya memberikan interpretasi otoritatif pada sebagian besar poin ketika keputusan semacam itu diperlukan. Makanya ada GMIT misalnya, ada GPM, GPB. Nah, mereka itu menjadi semacam memberikan interpretasi otoritatif. Pendeta-pendeta GMIT dengan tafsirnya, pendeta-pendeta GBI dengan tafsirnya. Mereka memberikan tafsir otoritatif. Tetapi ada perbedaan antara keputusan otoritatif dan keputusan infalibel. Ya. Otoritatif saja belum tentu infalibel, kan? Bandingkan seperti ini. Misalnya, perlunya interpretasi otoritatif terhadap konstitusi, undang-undang dasar, kan, undang-undang. Ya. Mahkamah Agung melakukan tugas itu, menafsirkan konstitusi. Tetapi, apakah warga negara Indonesia percaya bahwa Mahkamah Agung tidak bisa salah? Apakah kita percaya bahwa orang-orang di MA itu tidak bisa salah? Pasti mereka bisa salah, kan? Jadi tidak infalibel, meskipun otoritatif, tidak infalibel. Mereka bisa salah. Namun, meskipun tidak bisa salah, bisa salah, meskipun bisa salah, tidak infalibel, keputusan MA ini berlaku
sebagai masalah kebutuhan. Dia tetap otoritatif. Begitu. So, gereja Protestan telah menyediakan otoritas sehingga keputusan diberikan bila perlu, menurut Gesner. Tetapi telah menghindari kesalahan menginvestasikan otoritas ini dengan infalibilitas. Jadi mereka berusaha untuk mengatakan bahwa tidak ada orang yang infalibel. Hanya kitab suci saja yang infalibel. Semua orang bisa salah. Gereja Protestan yang tidak infalibel dapat berbuat salah, telah berbuat salah, akan berbuat salah. Namun, ada satu kesalahan yang belum dibuatnya, dan itu adalah yang terbesar dari semuanya. Kesalahan berpikir bahwa dia tidak dapat salah. Padahal bisa salah, kan? Itu tanggapan saya terhadap itu. Yang protes bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa salah. Terserah, kalau begitu Protestan tidak ada yang bisa benar. Kan semua bisa salah. Maka itu merusak, masuk ke dalam agnostisisme. Gitu. Jadi, Gesner benar-benar mengakui perlunya gereja untuk memberikan interpretasi otoritatif bila perlu. Dia menganggap gereja Protestan penting untuk memberikan interpretasi otoritatif kalau perlu. Perbedaannya adalah bahwa keputusan gereja-gereja Protestan tidak dapat dipercaya karena kita tidak tahu apakah mereka salah. Dan mereka bisa berbuat salah, telah salah, dan akan salah. Karena tidak punya infalibilitas. Ini penting. Tidak punya infalibilitas. Ini adalah konsesi yang luar biasa karena beberapa alasan. Pertama, jika Alkitab sejelas, sangat jelas, dan menafsirkan diri sendiri seperti yang diklaim Gesner, mengapa ajaran Protestan tidak jelas? Ya, ajaran Protestan tidak jelas, kan? Saya bilang jelas. Bagaimana mungkin ada lebih dari satu denominasi Protestan? Dan mengapa setiap denominasi tidak yakin bahwa penafsiran kitab sucinya sendiri adalah yang benar? Dalam satu argumen yang sama, Gesner berpendapat bahwa kitab suci begitu jelas sehingga tidak perlu ada gereja yang infalibel untuk menafsirkannya. Tetapi juga bahwa sangat tidak jelas bahwa Protestan tidak dapat melarikan diri dari terus-menerus keliru dalam menafsirkannya. Dan bahwa kesalahan terbesar yang mungkin adalah berpikir bahwa kita tidak dapat salah dalam penafsiran kita. Karena kita bisa salah, kan? Bisa salah. Mau sinode apapun bisa salah, karena sinode tidak dapat karunia infalibilitas. Tidak ada. So, dan hal yang kedua adalah taruhannya di sini lebih tinggi daripada dengan Mahkamah Agung. Sudah, Mahkamah Agung memang tidak bisa salah, tapi dia memberikan keputusan otoritatif. Nah, konstitusi atau undang-undang itu tidak diilhami secara ilahi. Dia bukan terinspirasi Roh Kudus. Tetapi kitab suci itu terinspirasi Roh Kudus. Jika sebuah denominasi mengatakan interpretasi otoritatif yang salah, misalnya Oneness salah, gitu. Itu berarti anggotanya terpaksa masuk ke dalam skisma atau heresi. Yang keduanya dikutuk dalam perjanjian baru. Skisma dan heresi itu dikutuk dalam perjanjian baru. Tetapi karena berbagai pengadilan gereja-gereja di luar non-Katolik benar-benar memberikan interpretasi otoritatif yang bertentangan satu sama lain, Oneness, Unitarian, Trinitarian, Mormon, Seventh Jehovah, dan tidak dapat dipercaya sebagai bebas dari kesalahan, itulah tepatnya yang ditawarkan Protestantisme. Apa tawarannya? Memberikan kepada dunia skisma dan atau heresi. Itu saja. Karena terpecah-pecah, itu kan skisma. Heresi bisa salah. Skisma dan heresi itu bisa ada di gereja di luar gereja Katolik. Fakta bahwa orang-orang di luar gereja Katolik, Protestan menurut Joy S. Meyer, yang bermaksud baik dan banyak membaca, banyak membaca dan bermaksud membaca dengan baik, tapi mereka tidak setuju satu sama lain tentang makna ayat-ayat Alkitab, seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa kitab suci tidak menafsir diri sendiri. Fakta bahwa Tuhan memberi kita kitab suci untuk mengajar kamu tentang keselamatan oleh iman dalam Kristus Yesus
2 Timotius bab 3 ayat 15, seharusnya membuat orang-orang di luar gereja Katolik, menurut istilah Johannes Meyer, orang-orang Protestan, cukup peduli untuk menemukan gereja yang mampu menafsir dengan andal apa arti kitab suci tanpa bahaya terus-menerus bahwa mereka bisa saja mengendorse heresi, mendukung bidah. Cari gereja mana itu yang bisa menjamin bahwa tafsirannya benar dan tidak bisa salah. Hanya gereja Katolik ya. Deus full